kita dari pemahaman-pemahaman adat istiadat, yang pemahaman tentang dosa, pemahaman tentang hidup yang semakin kita mengenal kebenaran, maka semakin besar hidup merdeka. Karena makin banyak kita mengenal kebenaran, kita akan dimerdekakan dari segala ikatan-ikatan. Kebenaran itu akan membawa kepada kemerdekaan. Kemerdekaan itulah akan membawa kepada kehidupan. Shalom Indonesia, shalom semuanya. Bersyukur hari ini bisa berjumpa dalam channel kami. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, bersyukur kesempatan hari ini menyerahkan firman-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kuduskan, sucikan setiap kami, bahkan kami yang mendengar firman Tuhan. Berkati hikmat pewahyuan daripada Allah turun atas kami semua. Menolak, mematahkan setiap siasat iblis, kuasa setan yang mengganggu, menyerang, mengintimidasi kami dalam nama Tuhan Yesus. Menyerah dari tangan kami semua. Urapan-Mu, hadiran-Mu, menjamah damai sejahtera Tuhan turun atas kami semua. Terima kasih Bapa, singkapkan kebenaran-Mu bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam semuanya, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kemerdekaan berkaitan dengan bulan kemerdekaan HUT RI yang ke-75 tahun. Bersyukur untuk bangsa kita sudah Tuhan tuntun sertai sampai detik ini kita boleh menikmati akan kemerdekaan, menikmati akan kebebasan dalam segala hal, dan biarlah kemerdekaan ini menjadikan kita semakin lebih semangat, lebih sungguh-sungguh, dan lebih baik lagi. Puji Tuhan. Tema kita pada kesempatan kali ini tentang merdeka karena kebenaran. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-32 kita akan membaca bersama-sama. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang menjadi percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Banyak orang pada waktu itu percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka percaya dengan apa yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus. Mereka percaya apa yang disampaikan oleh Tuhan. Firman-Nya, perkataan itu berkuasa. Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran, menyampaikan perkataan-perkataan yang ilahi secara luar biasa. Sehingga pada waktu itu banyak orang-orang, dikatakan orang-orang Yahudi itu percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu bukannya sekedar perkataan biasa, bukan sekedar firman yang biasa, adalah firman yang benar-benar berbeda dengan tokoh-tokoh agama pada waktu itu. Perkataan Tuhan Yesus itu membuat orang takjub ketika orang mendengar, orang heran. Karena perkataan-perkataan Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus itu penuh kuasa. Tidak heran, banyak orang-orang Yahudi pada waktu itu juga akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Dan orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka berduyun-duyun datang kepadanya. Mereka bersedia mendengar firman Tuhan. Mereka bersedia ikut Tuhan Yesus. Mereka bersedia mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus untuk mendengar perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk selalu menjadi pengikut Yesus pada waktu itu tidak mudah.
Walaupun perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu penuh kuasa, itu begitu menakjubkan, tetapi tidak semua orang mau percaya, tidak semua orang berani mengikut Yesus. Karena ada banyak tantangan, karena ada banyak ketakutan yang mereka hadapi. Mereka harus menghadapi tokoh-tokoh agama, ahli-ahli Taurat, bahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka ditolak, mereka dibenci, mereka diusir, mereka dikucilkan. Nah, ini tantangannya. Oleh karena itu menjadi murid Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus itu tidak mudah. Ketika orang itu berani untuk ikut Yesus, mempercaya Yesus, bahkan ingin selalu mendengarkan akan firman Tuhan, perkataan-perkataan dan pengajaran Tuhan Yesus, itu satu pengorbanan yang besar. Itu satu perjuangan yang tidak mudah, karena melewati tantangan yang berat. Pada waktu itu banyak orang yang percaya sebenarnya, tetapi karena tantangan, takut dibenci, takut dikucilkan, takut dihina, takut dianiaya, mereka tidak berani terus terang untuk mencari Tuhan Yesus, untuk mendengar pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, bahkan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Orang diam-diam, sembunyi-sembunyi untuk datang kepada Tuhan. Banyak tokoh-tokoh, banyak orang-orang penting yang mereka ingin mendekat kepada Tuhan Yesus. Mereka juga penasaran, mereka juga bertanya-tanya, siapakah Yesus itu? Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Apa yang diajarkan dalam perumpamaannya, dalam firman-Nya? Itu penuh kuasa. Sehingga tidak heran kalau orang itu ingin selalu mencari Tuhan Yesus, ingin selalu mendekat kepada Tuhan Yesus, ingin selalu datang kepada Tuhan Yesus. Sama seperti orang-orang Yahudi pada waktu itu, orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus, itu satu perjuangan yang begitu besar. Dia berkorban, dia berjuang menghadapi tantangan, ditolak, dihina, dianiaya, dikucilkan, bahkan diusir dari keluarganya. Pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, walaupun penuh dengan kuasa, walaupun penuh dengan mujizat, dan banyak orang takjub, tetapi tidak semua orang berani menerimanya, berani datang kepada Tuhan Yesus. Banyak orang yang mendengar pengajaran Tuhan Yesus itu heran, takjub, ya. Oleh karena itu mereka yang memiliki keberanian, mereka yang memiliki kesungguhan, berani berkorban, berani berjuang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Bagi orang-orang yang tidak memiliki keberanian untuk mengambil resiko ini, mereka datang kepada Tuhan Yesus itu dengan diam-diam. Karena sesungguhnya ada banyak para pejabat, mereka juga percaya. Tokoh-tokoh penting juga mereka sebenarnya percaya. Bahkan imam-imam juga ada beberapa yang memang percaya, tetapi mereka tidak berani karena mereka bisa ditolak, bisa disingkirkan, mereka bisa diusir, mereka bisa kehilangan keluarga, kehilangan jabatan. Oleh karena itu mereka tidak berani dengan terus terang, mereka diam-diam. Nah, ini juga satu pergumulan yang berat bagi mereka. Mereka tidak bisa bebas leluasa. Mereka percaya tetapi tidak bisa mengekspresikan kebebasannya, ya, dengan luar biasa.
biarpun pengajaran Tuhan Yesus itu penuh kuasa, menakjubkan banyak orang, ada orang-orang yang memang tidak percaya, menolak apa yang diajarkan dan difirmankan oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak mau menerima, dan mereka terus terang menolak akan kehadiran Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, ini adalah era kemerdekaan, era yang penuh dengan kebebasan. Setiap orang harus memiliki kemerdekaan seutuhnya dalam segala hal. Kemerdekaan termasuk merdeka untuk mendengar sesuatu, merdeka untuk mengimani sesuatu, merdeka untuk percaya terhadap segala sesuatu yang dipercayai. Dalam momen kemerdekaan ini, kita harus memiliki kemerdekaan dalam hal iman. Kepada siapa kita menentukan iman kita? Kepada siapa kita menentukan akan keyakinan kita? Dan disitulah kemerdekaan harus kita miliki. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah satu kesempatan, itu adalah satu pengorbanan, dan itu adalah satu keberanian yang besar. Percaya kepada Tuhan Yesus, bersedia untuk beriman kepadanya, bersedia untuk mencari Tuhan, bersedia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Itu adalah satu pengorbanan yang besar. Karena tidak semua orang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak semua orang mau mengaku Tuhan Yesus. Ada beberapa penghalang-penghalang yang bisa menghalangi orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam momen kemerdekaan ini, secara rohani, kemerdekaan iman kita harus kita miliki. Kemerdekaan untuk mendengar akan kebenaran itu harus ada dan kita miliki dalam hidup kita secara pribadi. Semua orang harus bisa menentukan merdeka untuk mendengar kebenaran. Ada banyak penghalang-penghalang yang bisa menghalangi kemerdekaan kita dalam hal mendengar dan mencari kebenaran. Salah satunya adalah hati. Orang-orang Yahudi yang mendengar akan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, mendengar akan firman-firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, mereka percaya. Dan ketika mereka percaya, mereka membuka hati, mereka memberikan kesediaan untuk datang kepada Tuhan Yesus. Penghalang untuk kita mendengar kebenaran, untuk mencari kebenaran adalah hati kita. Ketika kita mendengar kebenaran, ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita mendengar pengajaran-pengajaran yang kita dengar, khususnya dari Tuhan Yesus, maka kita bisa membuka hati, menerima kebenaran itu atau tidak. Bagi kita yang percaya, maka kita bisa membuka hati untuk menerima, untuk kita datang kepada Tuhan Yesus. Hanya hati yang lembut, hati yang terbuka, itu adalah orang yang merdeka untuk menerima pengajaran, untuk menerima kebenaran. Orang yang memiliki hati yang lemah lembut, itu orang yang menerima akan kebenaran. Oleh karena itu, ketika orang mendengar kebenaran dan hatinya terbuka, maka dia akan percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi sebaliknya, ketika orang itu mendengar kebenaran dan orang itu menolak, hatinya keras, dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia tidak akan pernah mengikut Tuhan Yesus. Karena hatinya keras, karena hatinya
tidak lemah lembut, hatinya tidak menerima Tuhan Yesus. Walaupun yang didengarnya itu adalah hal yang benar, walaupun yang didengar itu adalah sesuatu yang penuh kuasa, tetapi karena dia menolak, maka dia menolak kebenaran. Dia tidak percaya akan kebenaran, dan dia tidak mau mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Selain hati, suku, kebangsaan, adat istiadat, pekerjaan, atau apapun hal lain, itu juga bisa menghalangi kemerdekaan kita, kebebasan kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ada banyak yang menghalangi orang untuk tidak percaya akan kebenaran. Mengapa demikian? Karena suku, karena adat, karena kebangsaan, karena pekerjaan, karena jabatan, atau karena hal lain, orang tidak berani percaya kepada Tuhan Yesus. Orang tidak berani datang kepada Tuhan Yesus. Takut dikucilkan, takut dihina, takut diusir, dan takut kehilangan sesuatu. Mereka lebih takut kehilangan sukunya, bangsanya, pekerjaannya, atau hal lainnya, atau hobinya mungkin, atau rasa nyamannya, daripada mencari kebenaran, daripada mereka mau percaya kepada kebenaran Tuhan Yesus. Manusia sudah terikat dengan hal dunia. Manusia sudah terikat dengan hal-hal yang bersifat fisik. Orang yang merdeka itu berani meninggalkan hal-hal yang mengikat hidupnya. Orang yang merdeka itu berani meninggalkan hal-hal yang duniawi. Kita menikmati dunia, tapi tidak pernah menikmati kebenaran. Kita menikmati hal-hal jasmani, tapi tidak pernah mengalami akan kemerdekaan. Hidup manusia terikat dengan hal dunia. Kemerdekaan adalah keputusan pribadi. Kita mau merdeka atau tidak, itu adalah putusan pribadi kita. Hari ini ketika kita mendengar kebenaran, kita bisa menolak. Tapi hari ini ketika kita mendengar kebenaran, kita bisa menerima. Semua tergantung hati kita. Bagi kita yang percaya, berbahagialah, kita bisa hidup merdeka, menerima kebenaran. Tetapi bagi orang-orang yang tidak percaya akan kebenaran, akan firman Tuhan, yang menolak akan firman Tuhan, firman Tuhan berkata, penghukuman sudah di depan mata. Oleh karena itu, pergunakan kemerdekaan hidup kita, waktu kita, dan kesempatan hidup kita ini untuk mencari hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang membangun, untuk mencari Tuhan, untuk mencari firman-Nya, untuk mencari pengajaran-pengajaran yang benar. Sebab ada banyak pengajaran-pengajaran yang juga tidak benar, membawa kepada penyesatan, membawa kepada ketidakbenaran. Sepertinya benar, tetapi menjerumuskan orang dalam ketidakbenaran, menjerumuskan orang kepada hal-hal yang berdosa. Pekerjaan kita, keluarga kita, usaha kita, studi kita, jabatan kita, status kita, jangan sampai menghalangi semangat kita mencari Tuhan, semangat kita mencari kebenaran. Jangan sampai dikalahkan. Kita harus memiliki semangat untuk mencari sesuatu yang benar, supaya hidup kita ini
hidup dalam kebenaran, hidup di dalam hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kita tidak pernah mencari kebenaran, bagaimana kita bisa hidup benar? Kita akan lama-lama semakin tersesat, karena dalam hidup kita tidak ada kebenaran. Oleh karena itu, carilah Tuhan selama ada kesempatan untuk ditemui. Carilah Tuhan selama ada waktu untuk kita bisa mencari Tuhan. Dan biarlah hidup kita ini dipenuhi dengan kebenaran yang bersumber, yang berasal dari Tuhan Yesus. Ayat yang ke-32 berkata, dan kamu akan mengetahui, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika kita mengenal kebenaran, mendapatkan kebenaran, maka kita akan dimerdekakan. Kebenaran itu akan memerdekakan kita dari pemahaman-pemahaman adat istiadat yang tidak benar, pemahaman tentang dosa, pemahaman tentang hidup yang dikehendaki Allah. Semakin kita mengenal kebenaran, maka semakin besar, semakin leluasa kemungkinan untuk kita semakin hidup merdeka. Karena makin banyak kita mengenal kebenaran, maka kita akan dimerdekakan dari segala ikatan-ikatan dunia ini, ikatan-ikatan kehidupan yang terikat dengan hal dunia ini, terikat dari dosa. Kebenaran itu akan membawa kepada kemerdekaan, dan kemerdekaan itulah akan membawa kepada kehidupan. Oleh karena itu, tetap